Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara permasalahan yang penting juga di dalam masalah niat ini yang berkaitan dengan al-umur bimaqasidiha, segala sesuatu itu tergantung dengan niatnya, adalah adanya beberapa niat di dalam suatu ibadah. Tasyrikun niyah. Adanya beberapa niat di dalam sebuah ibadah. Ya. Kadang orang beribadah itu kadang ada tujuannya perkara duniawi. Ada seorang beribadah, kadang di dalam ibadahnya itu dia mendapatkan perkara duniawi. Contoh misalnya, ada seseorang berpuasa, tujuannya salah satu di antara niat dia berpuasa agar biar sehat. Atau orang tersebut kencing manis, dia berpuasa agar gulanya turun pada hari tersebut. Dengan niat dia berpuasa. Kadang-kadang ada orang melakukan demikian. Tujuannya untuk beribadah sekaligus dia mendapatkan manfaat duniawi untuk kesehatan. Ini yang disebut oleh para ulama tasyrikun niyah. Di dalam suatu ibadah ada niat lain bukan niat ibadah. Apa hukumnya di dalam Islam? Para ulama rahimahullahu taala mereka mengatakan bentuk keikutsertaan niat lain kepada suatu ibadah itu, kata ahlul ilm, itu ada 5 bentuk sebetulnya. Pertama, Bapak Ibu, ada orang itu ketika seseorang dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak ingin ibadahnya kecuali, atau seseorang masuk agama Islam, dia tidak lain memeluk agama Islam itu kecuali hanya menginginkan dunia. Ada orang memeluk agama Islam, niat dia masuk agama Islam, tidak lain dia hanya menginginkan dunia. Maka ini syirik dan kenifakan. Ya, ini syirik dan kenifakan. Dan ini disebut oleh para ulama munafik. Dia masuk Islam karena dunia, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kata para ulama adalah orang munafiqun, menampakkan keislaman secara zahir dan menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya. Kemudian kata para ulama, ada yang kedua adalah seseorang dia beribadah tetapi dia tidak ingin dari ibadahnya kecuali hanya mendapatkan dunia saja. Tidak ingin pahala. Dia ingin ibadahnya itu cuma ingin mencari dunia. Contoh misalnya, pian berangkat haji. Dia berangkat haji karena hendak berjualan di sana. Ya, kenapa? Dia yakin berjualan makanan di sana pasti payu. Ya, orang banyak di situ bertukar. Ya, dia berangkat haji tujuannya ingin mencari dunia, tidak ingin mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan sesuatu yang dikatakan oleh para ulama, orang semacam ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan salah satu dari dosa-dosa besar, sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kami penuhi, kata Allah. Dan dia tidak ada sama sekali kekurangan dari perkara dunia. Tetapi di akhir kelak dia tidak akan mendapatkan bagian apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan dosa besar. Bahkan ini yang termasuk oleh Nabi SAW mengatakan, ta'isa abdud dinar wad dirham wa abdul khamisah. Kata Nabi, celaka dan binasa hamba dinar, hamba dirham, hamba budak pakaian. Kata Nabi, celaka dan binasa. Dan orang-orang semacam ini adalah orang-orang yang bermasalah akidahnya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, ada orang beribadah kepada Allah, di sisi lain dia juga menginginkan dunia. Dia beribadah ingin dapat pahala, di sisi lain juga secara bersamaan dia ingin dapat manfaat duniawi. Seperti seseorang, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang berpuasa, di satu sisi lain dia ingin berobat dengan puasanya. Dia berpuasa ingin berobat dengan puasanya. Atau seseorang misalnya dia berjihad di jalan Allah, di sisi lain dia juga ingin mendapatkan harta rampasan perang, mendapatkan harta ketika dia berjihad. Ya, dia ingin pahala juga ingin ghanimah.
Dia berpuasa ingin pahala, di sisi lain juga dia ingin menjaga kesehatan dia. Apa hukumnya? Di sini khilaf di kalangan para ulama. Kalau ada orang berniat semacam ini terjadi khilaf di kalangan para ulama rahimahullah taala. Sebagian ulama mengatakan amalannya batil, tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena ini meniadakan keikhlasan. Sebagian lagi para ulama mengatakan, ya, maka kalau seandainya galibnya yang mayoritas niatnya itu ada menginginkan pahala, dia dapat pahala. Tapi kalau mayoritasnya niatnya adalah condong kepada dunia, lebih condong kepada dunia daripada ibadahnya, maka dia tidak mendapatkan pahala. Ya. Wallahu ta'ala alam, pendapat yang terakhir inilah pendapat yang lebih kuat. Kalau seandainya dia lebih condongnya kepada dunia daripada ibadah itu sendiri, maka dia tidak dapat pahala di sisi Allah. Tapi kalau dia lebih condong kepada ibadah daripada perkara dunia yang dia inginkan, maka dia dapat pahala tapi pahalanya berkurang. Berbeda dengan pahala orang yang betul-betul ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini ya disebutkan dalam sebuah hadis, ya, dari Abdullah bin Amr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata beliau, "Ma min ghaziyatin taghzu fi sabilillah fayusibuna al-ghanimah illa taj'alu sulusai ajrahum minal akhirah wa yabqa lahum as-sulus wa in lam yusibu ghanimatan tamma lahum ajruhum." Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang berperang, berjihad di jalan Allah, dan dia ketika berjihad, kata Nabi, menginginkan pahala, menginginkan ghanimah, harta rampasan perang, kata Nabi, ya. Maka yang tersisa, kata Nabi sallam, dia mendapatkan 2/3 dari pahalanya. Ada juga dia hanya mendapatkan 1/3 dari pahala berperangnya. Dan barang siapa, kata Nabi, ketika dia berperang tidak menginginkan harta sama sekali, tidak menginginkan ghanimah, maka telah sempurna pahalanya. Maka ini menunjukkan kalau kita beribadah dan kita condong kepada ibadah tersebut, tetapi di hati kita juga menginginkan perkara dunia, maka pahalanya berkurang. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah seseorang ketika dia beribadah, ya, dia ibadahnya karena ibadahnya, ya, dari awal pengen dunia. Dari awal ibadahnya pengen dunia. Setelah itu dia sadar dia ingin akhirat Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah ibadah. Maka kata para ulama, ya, ibadah semacam ini kalau ibadahnya satu rangkaian, maka ibadahnya tidak sah. Contoh, orang dari awal salat sebelum takbiratul ihram, dari awal salatnya dia pengen dipuji orang. Dia pengen dipuji orang. Kebetulan calon mintuha akan datang sembahyang di sini. Akhirnya dia bersungsung datang. Iya, dia ingin dipuji, ingin dikatakan ini menantu baik, menantu saleh dan seterusnya. Maka dari awal dia tidak ikhlas karena Allah. Tapi di tengah-tengah salat imam membaca ayat-ayat tentang masalah keikhlasan, dia sedih. Subhanallah, dia sadar. Saya kembali kepada Allah. Dia memperbaiki niatnya. Orang semacam ini apa hukumnya? Kata para ulama, niatnya dari awal rusak. Ya, niat itu dari awal rusak, maka dia harus mengulang salatnya. Dia tidak dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau ibadah tersebut tidak ada rangkaiannya antara satu dengan yang lainnya, maka dia ibadahnya benar. Contoh misalnya ada orang ingin bersedekah. Ketika dia ingin bersedekah, dia riya, ingin bersedekah. Tetapi ketika dia mengasihkan kepada orang tersebut, ya, dia tidak riya. Dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang beribadah ingin pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah ini betul-betul ingin pahala. Tetapi di sisi lain, ya, ada keinginan dunia tapi bukan tujuan dia. Ini sebagai penyerta saja. Sebagai penyerta, dia ibadahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contoh misalnya Bapak Ibu, ya, ada seseorang, ya, dia beribadah ingin puasa. Ya. Terlepas puasa itu menjadikan dia sehat atau tidak. Yang jelas dia ingin dapat pahala.
kemudian dia mendapatkan dari puasanya itu badannya sehat dan semisalnya sebagai penyerta, maka tidak ada masalah. Ini kata para ulama ya, ini ibadahnya diterima oleh Allah dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang sempurna. Kemudian yang terakhir, ahlul ilm mengatakan ada orang beribadah semata-mata karena Allah, tidak dicampur dengan apapun. Dia hanya beribadah ikhlas sepenuhnya karena Allah, dan inilah ibadah yang paling utama. Ya, inilah ibadah yang diminta sebetulnya di dalam syariat Islam.